skenario yang kedua, SRP 1 dan nah terus kemudian di save lagi SRP 2 ya, nggak usah, jangan dulu jadi konfigurasi apa tadi namanya ASRP. SRP Kita push up, Pak. Kita push up. ASRP 10 1 ya. Oke ya. 10. Nah, jadi skenario-nya nanti internetnya itu adalah di sini. Nih, yang diterapkan tadi. Berarti kan kita hubungkan dulu ke internet itu jalan. Nah, caranya adalah ini konfig dulu nih. Ya, ini konfignya berarti memanfaatkan layer 3-nya. Nah, masuk ke port FA024. Kalau di tempat saya dihubungkannya dengan FA024 ya. Ini FA024 nih. Ini yang ini adalah FA024. Nah, masuk ke switch-nya. Cobain ya. Atau mau dipakai dulu, saya boleh. Oke. Di DL Oke. Nah, konfignya interface FA024 dulu kan. Nah, kalau kita ingin mengubah port untuk FA024 menjadi port layer 3, ini yang bisa diberi IP dan no switch port. No switch port, setelah no switch port baru Anda bisa memberikan IP. Jadi IP-nya IP address misalnya 209 oke 16 125 ya 65 1 oke 1 nah 30 misalnya. Oke. Nah, terus kemudian setelah diberi ID, ya, kita ingin supaya dia bisa connect ke F1. F1 itu rutenya di SP, itu oke boleh. Atau besar ya? Nah, ya, ini panjang. Belum, ya, ya, besar. Ya, udah ya. Nah, kemudian kita filter F1 dulu biar hidup dulu. Namanya AS baru sama peluk Terus ke dingin maksudnya di atas dah. Oh iya ini pulsa. Nah, susu lagi. Iya nih. Aduh. Tuh. Kok masih ngomong masih enggak? Pas 19 ganti lagi kan. Iya. ya berangkat hidup aja dulu.
Ya hijau dah. Hijau. Ya, sudah hidup. Ini IP ini. Jadi ACP. Ngerti lah. Apa? Jadi ACP harus ngerti bangunnya sekarang. Di belakang. Gila lu bagus semua, Mi. Ada yang kenal. TKN. Ya. Nah, sekarang kalau Anda coba connect dari PC manapun ke server, kira-kira menurut Anda bisa nggak? Belum. Kenapa belum? Ada router. Ada routing. Kenapa belum? Ada router. Kita bisa pakai logika aja nih. Contoh misalnya nih, kalau 192, 168, 10254, ya, PC 161 ingin menuju ke isp.com. Nah, maka dia akan melihat bahwa networknya berada di tempat yang berbeda dengan networknya dia, gitu kan? Karena kan yang mau dihubungi 209, 165, bla bla bla. Jadi PC 101 pertama kali pasti melihat yang ingin dihubungi memiliki network yang berbeda. Kalau memiliki network yang berbeda, maka PC 101 akan menyerahkannya ke gateway. Jadi dia akan kirimkan paket tadi ke gateway. Nah, gateway-nya di sini kebetulan ada di DR1, ya kan? Gateway-nya ada di DR1. Nah, karena gateway-nya ada di DR1, maka kemudian di DR1 akan melihat kira-kira ada nggak di routing table-nya dia, di routing table. Coba dicek di switch DR1 ya. So, nah, 209.165.200 nggak ada ya, nggak ada kan? Yang ada adalah titik 100. Jadi kira-kira DR1 bisa nggak nerusin? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu supaya bisa, berarti DR1 harus dikasih informasi tentang network di 200 gitu kan? Nah, 165, 209, 165, 200 itu harus dimasukkan informasinya ke DR1. Nah, informasi itu bisa dimasukkan secara statik, juga secara di sini. Ya. Oke, nah untuk kali ini masukannya secara statik dulu karena nggak disebut, ini kan sederhana doang. Ya. Oke, masukkan secara statik. IP root 209, 165, 200, titik 0, 255, 255, 255, 22. Nah, ke mana? Ini kan ke IP aja kan, koneksinya lewat Ethernet. Di bawahnya berapa? 209, 165, 100, titik 2. Jadi ke next hop. Next hop itu adalah IP router sebelah. Ya. Nah, jadi sebetulnya sekarang DR1 sudah bisa meneruskan. Kita biasa pakai biasa. So IP root sekarang. So IP root. So IP root. Sekarang informasi 200 sudah ada kan? Ini sudah masuk meneruskan. Masih kok nggak bisa gitu. Versi 9 tulisannya atau pipe-nya? salah masukin gue. Terbaik dah. Terbaik dah. Yang penting kan sebelah sini ya. Iya dah, terbaik dah. Tapi nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa dah. Tadi gitu. Yang dimasukin sebelah sini, kenapa gue naruh di sini? Nggak baik sama sana. Niat di sini juga itu. Nggak apa-apa dah, bagus dah. Gue setuju dah. Stupid man. Ini teh. Baik dah.
gagal dah. Udah ya. Nah kalau udah, Tadi ngapain? artinya berarti Satya sebetulnya udah tahu. DR1 itu sudah tahu untuk meneruskan ke ISP sudah tahu. Iya. Cuma jalan baliknya dia nggak tahu. Nah jadi perginya dia sampai, baliknya nggak tahu. Kenapa baliknya nggak tahu? Karena R1 belum mengetahui network yang ada di Sebelah. sebelahnya. Ya. Jadi kita harus kasih tahu juga R1. Statik pas. Oke, berarti harus dibuat routing dari R1. Nah, buat routing di R1. Semua itu IP root. Nah, networknya ya bisa dituliskan satu-satu. Jadi 192, 168, bla bla bla. 92, jadi tuliskan satu-satu bisa. Tetapi akan lebih memudahkan kalau di summary saja. Nah, 10, 20, 30 summary-nya berapa hasilnya? Coba dicek. 23 bulan nol lagi. Sudah 10, 11, 8, 10, 20. Karena lagi nol lagi. Perhitungannya Pak, ada perhitungannya Pak. Satu boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Maksudnya di summary juga boleh. Sekarang pakai sedang membuat summary-nya. No, the best. Nol. 30. Oh iya bener deh. Dari Prakas. Lupa sampai gimana? Lagi gua izin Pak. Bisa sering. Mana notif nol kan? Asal betul. Sebenarnya gitu nolin aja. Hitungin nolin aja ke bawah kan. Tapi yang masalahnya nyari itu grafiknya. Grafiknya gimana Pak? Oh itu jadi grafiknya. Oh sampai nolnya berarti. Oh iya. Ini dari mana? Dari sini IP 10, 20, 30. Jelasnya. IP-nya 6. Itu. Coba cek di sini. IP-nya berapa aja? Iya, 10. 20, 30 kan? Ini tinggal di summary. Jadi dari mana nih, Dak? Apa kan? 1.1. Oke, jadi next hop-nya adalah alamat IP yang ada di DL1 ya, baliknya. Nah, coba dimasukkan file. Nah, coba oke ya, kan? Nah, di skenario-nya nanti akan terhubung ke internet. Satu gateway-nya sekarang masih melalui 10.1, 20.1, 30.1. Nah, sekarang akan kita buat tidak seperti itu, ya gateway-nya. Ingat ya, network gateway-nya berbeda-beda. Sekarang Sini ada bisa.
Coba ada cek di DL2 sama DL2 ya. Oh, I virus. Nah, di DL2 itu nggak ada 100 titik berapa, nggak ada, 200 juga nggak ada kan? Ya nggak? Nah, jadi kalau DL2 misalnya dijadikan gateway, andai kata kita ubah gateway-nya, andai kata kita ubah gateway-nya, coba PC kan tadi yang PC 101 Pak F. Nah, gateway-nya berapa tuh? 1 tadi bisa nggak menjadikan Pak? Bisa, sekarang gateway-nya diubah. Andai kata gateway-nya sekarang berubah jadi 10.2. Artinya kalau tadi gateway-nya di DR1, sekarang gateway-nya dipindahin ke DR2. Nah, apakah dia bisa connect ke server? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tadi udah dicek di mana? Di DR2 itu tidak ada informasi tentang network yang ke internet. Ya, informasi tentang network yang ke internet. Nah, padahal kita ingin membuat padahal saya ingin membuat begini. Kalau gateway dari si ini bermasalah, gitu ya, gateway ini bermasalah, di DR1 bermasalah, maka seharusnya dia bisa melalui DR2, gitu kan? Ya, seharusnya dia bisa melalui DR2. Jadi ketika misalnya salah satu interface di virtual ini bermasalah, ya, di DR1 misalnya di shutdown interface lainnya atau interface pilarnya di shutdown, maka dia harusnya bisa melalui DR2, ya, melalui DR2. Nah, oleh karena itu 5 tadi saya sama dia itu lu masih kalah dari sama itu komplain kan main game pertama jawabannya lu tuh apa lagi Pak? Itu kan si biasa. Ini kalau belum mati hilang wear dulu lah wear dulu ya hilang dimatiin dan wear. Oke ya. Ini tadi routernya ambilnya salah. Mestinya yang diambil adalah router yang memiliki 2 interface Ethernet, jadi dia bisa ada redundansi dari, maksud saya mau redundansi ke router ini, ya. Jadi ganti routernya dengan yang 29.11 sekalian. Nah, config-nya sama, kan tadi udah dibuat di notepad sama Pak bukan? Iya. Nah, Berapa tuh? 9 di atas aja namanya, di atas ya, di tengah. ada plus 9 Nah, oke. Ya, mana lagi? tinggal di sini tinggal gitu Di M024 ya. Nah, kita coba. coba Nah, di M024 juga. Oke. Nah, itu dihubungkan ke titik 02. apa? Iya, 2 Oke.
Alfa 024 dang. Saya turun. Apaan? 2911 yang ini putranya juga tingginya di manual jadi juga dari 01 nya ada. Wait, Pak. Kok jadi lantas ya? Aduh, sedih. Di switchboard dulu. Mati potnya. Iyalah, sampai kapan? Ini istirahatnya ditunda dulu ya sampai jam 1 biar ini selesai baru nanti istirahat. Oke? Karena Pak Ayat ada peluang. Tahu Pak? Jadi di sini routing gimana? Ada satu. Belum Pak. Mati soalnya. Ini aja. Ini dia satu. Kenapa? Ya kita. Berarti ini juga di routing Pak? Ini juga di statik dong? Iya, ini. OSW nya belum. Ya kalau lewat sini.
Bosbon. Oke ya. Ya tuh Pak pakai strike Pak. Bayarnya juga banget Pak. Yang di pas Pak. Pak kabelnya Pak. Bisa dicuci, yang bisa dicuci, enggak. Banyak kan. Bilang kabelnya, bilang kabelnya salah. Aduh, kabelnya salah. Ya. Astaga, gak kena lagi. Oh, udah, padat banget. Kabel. Kabel Pak. Kabel. Kabelnya apa? Nah, Iya. Nah, Oke ya. Oke. ya ada di sini. Udah ya. Nah, sekarang kalau kita coba menggunakan yang simulasi, contoh simulasi. Berikutnya berapa? Oke, filternya di Belum. ICMP aja udah. Filternya di set ke ICMP Berangkat dari aja. turut tidak? Yang Terus ini kemudian coba dari PC 101 ke server. masih bisa. Mana apinya? Dirapiin dulu ya. Tutup. Tinggalan. Timur. Lu tinggal nangis ya. Yang satu. Ojo. Ya, ini gue udah mau lepas. Ojo. Jadi udah lagi stres aja kalau gue lagi lapar. Tinggal 2. Ini berapa? Virus. Tinggal 2. Yang tadi nah di depan nang. Ini udah diganti. Ya udah sih. Mana? Oh, beda lagi. Router yang nilainya terlalu besar bisa membedakan kalau nilai terkecil.
berarti kesini dong, enggak? Ini dapetnya Update sih, update. update penting. Nah, ini kan. Ya, pada yang warna bagus. Apa sih? Keberusahaan Lalu. apa itu? Kacau dia dulu dia. Sekarang Anda coba connect dari PC 101 ke server bisa enggak. Nah, kalau sudah successful. Nah, sekarang ganti gateway dari PC 101 menjadi 10 titik. Tadi 10 titik 1, sekarang jadi 10 titik 2. Atau kalau yang sudah 10 titik 2 balikin lagi ke 10 titik 1. Oke, berarti kan mau lewat yang DR1 maupun lewat DR2 nggak ada masalah aja ya. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi mau lewat DR1 atau mau lewat DR2 nggak ada masalah, bisa, gitu ya. Nah, itu dipastikan dulu sebelum kita membuat gateway redundancy, maka dipastikan dulu dalam kondisi normal mau lewat yang pertama, mau lewat yang kedua nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau seperti yang saya lakukan barusan itu kan manual, perpindahannya manual, kita settingnya di PC masing-masing, gitu kan? Kita ingin perpindahannya otomatis. Oke, jadi kita akan membuat di DR1 dan di DR2 ya protokol KSRP. Caranya bagaimana? Nah, Anda masuk ke interface WLAN. Karena kan yang jadi gateway tadi interface WLAN kan? Nah, ketika Anda masuk ke interface WLAN 10, interface WLAN 10 misalnya ya, kasih spasi mana ya biar bedakan. Oke ya. Nah, interface WLAN 10 itu sudah ada IP address-nya kan tadi ya 10.1. Nah, sekarang Anda ketik standby 1 di bagian saya lupa. Kalau enggak, saya enggak hafalin pembinaan, hafalin perintah. Jadi konsep gitu ya, interface WLAN 10. Oke, nah ketik standby ya, standby 1. Nah, maksudnya kita akan menjalankan protokol KSRP ya, KSRP, terus router ini dengan router ini dimasukkan sebagai satu grup dengan nama grupnya grup 1. Paham nggak? Jadi angka 1 itu menyatakan grupnya ya, 1 tulis F, 1 udah, yang kita itu tanda tanya. Nah, terus kemudian Anda masukkan IP virtual yang mau dihubungi. Jadi masukkan IP-nya Pak F, IP, nah versi namanya IP. Nah, tanya 192 168 10.3. Sekarang saya mau tanya sama Anda, 10.3 ada nggak di DR1 DR2? Nggak ada. Itu akan jadi IP virtual. Paham di sini ya? Oke, jadi 10.3 enter. Nah, kemudian kita ada di DR1 kan ya? Nah, tanda tanya Pak F. Nah, di sana ada standby 1 lagi, standby 1 lagi, 1 si jarak 1, standby 1, nah, terus print. Ada print kan? Ada nggak print? Ada ya, print. Nah, print ini untuk menginformasikan ya. Jadi posisi dari si DR1 ini adalah
yang diutamakan ketika memang dia nanti dia gini, frame itu dia akan aktif ya, bisa sebagai router utama atau sebagai router standby, bergantung kepada priority nantinya. Jadi kalau priority-nya lebih besar dibandingkan yang router satunya lagi, maka dia jadi sebagai router utama. Tapi kalau priority-nya lebih kecil, maka dia akan sebagai standby. Paham maksudnya? Ya, jadi standby 1 frame. Nah, enter RM. Nah, kemudian priority standby. Nah, standby 1 priority. Nah, priority-nya tulis misalnya 150, default-nya 100, ya, tulis 150. Enter. Nah, berarti secara tidak langsung, ya tergantung nanti kalau yang sebelah kanan kita buat priority-nya lebih kecil, berarti DR1 jadi yang utama. Nah, DR1 jadi yang utama. Tapi kalau priority-nya kita buat lebih besar, yang kedua nih, DR2 nih kita buat lebih besar, maka DR1 akan jadi yang standby-nya. Nah, ini sudah selesai. Ini dilakukan untuk VLAN 10. Untuk VLAN 20 lakukan hal yang sama. VLAN 30 lakukan hal yang sama. Jadi di masing-masing gateway. Oke, mendingan di notepad aja. Yang tadi di copy file, di tulisan aja. Nah, yang bagian interface VLAN 10 ini copy. Sama-sama. Yuk. Emangnya apa? Oke, ya. Sudah itu di copy, masukin ke notepad. Oke, ya. Nah, terus dibuat untuk interface VLAN 20, interface VLAN 30. Nah, ini skenario yang pertama kita buat sama ya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, gateway namanya ada di DR1. Ya, enggak, IP-nya beda, IP standby-nya beda. Kan 20 itu 3, virtualnya yang 30 itu juga priority-nya sama. Kemudian copy ke yang 1. Nah, sekarang untuk DR2-nya. DR2 kita jadikan sebagai standby router gitu ya. Nah, di interface copy aja deh. Enggak. Copy. Udah muncul. Nah, dari Gue belum. 90 sampai dengan 30 copy. Jadi copy dah. Nah, yang diubah di sini adalah priority-nya aja. Virtual routernya kan sama, virtual routernya adalah 10.3, 20.3, 30.3. Yang diubah adalah priority-nya. Priority-nya kita tulis 100. Kalau Anda nggak ngasih sampai satu priority-nya nggak ditulis, itu dia akan menggunakan nilai default. Nilai default-nya 100. Nah, ini untuk memastikan aja biar kita tahu gitu ya. Ya, copy ke DR2. Nah, oke. Nah, sekarang coba. Udah di copy belum? Udah, Pak.
ganti 10 jadi 3 semua. Kalau begitu saya bisa Masih pocket. dua nggak? Bisa, dua. Saya tidak dua bermasalah. Anda nggak bisa pakai lagi. Ya kan? Nah, Pak, saya bisa pakai 10.1 nggak? Bisa pakai 10.1. Jadi ketika 10.1 bermasalah, Anda nggak bisa pakai lagi. Tapi kalau Anda pakai 10.3, ketika 10.1 bermasalah, sedangkan Anda 10.2. IP. Maka ketika tiba-tiba bermasalah, nanti akan kemudian masa jangan bermasalah. Paham? Ya. Jadi itu fungsinya. Ya. Sekarang kita akan ini berapa ya? Tidak semuanya. Dan Itu diganti jadi 20 S. 3. Ada 23 ada yang terpisah kan ya? Oke, udah sama lagi. 30 titik. Ya. Oh lagi juga. Udah ya? Nah, coba koneksi dulu semuanya ke server. Gunakan 10.3. Ya. Nah, sekarang misalnya interface VLAN 10. Jadi yang utamanya kan yang ada di DR1 ya. Nah, coba sekarang masuk ke interface VLAN 10. L2 yang biasa. Ada apa? Interface VLAN 10. Nah, Anda shutdown interface VLAN 10. Shutdown. Ada kan keterangannya ya. Instead to shutdown. Paham nggak? Interface VLAN 10 sebagai game utamanya di shutdown. Sekarang coba di 101 connect ke server 101 ya, karena interface VLAN 10 kan. Nah, dulu. Bisa ada pelet. Masuk itu bisa. Hah? Nggak bisa? Ada yang bisa nggak? Langsung tukar itu nggak bisa. Tukar. Bisa aja. Atau gini. Oke, kita coba cek ini. So di ya, 1. So, oke, so NB. Oke, start. Yang di dua grupnya tetap satu. Artinya 23. Ini apa? Mana aja. Iya kan? Epirut ini yang di satu belum kok. Epirut. Sebut aja. Nih. Atau itu Tadi so NB. Udah bentar. Coba dulu so IP dulu udah. Lu langsung kan? Lu udah nggak sabar pak? Bukan, tesnya nggak masuk. Itu gue. Apa sih ini Oh, jadi di sini kayaknya ada bug sedikit bug. Bak biasa. Jadi Jadi bak ketika dimatikan
dari ini statusnya awalnya anom ya. Nah, tapi ini kondisinya masih aktif. Jadi kalau lihat di sosial media yang DR1 ini bulan 10 ini kondisinya masih aktif nih. Ini nggak masuk mas. Ya, aktif. Iya kan tadi kita tebak dan Sudah mati. Jadi prosesnya ya. Jadi untuk lagi. salah nih di router DR1-nya. Ada beberapa. Tapi kalau kita lihat di DR2, nah di DR2 ini harusnya statusnya adalah standby. Tapi sekarang jadi aktif kan? Enggak, maksudnya kan tadinya dia sebelum si DR1 dimatiin itu statusnya adalah standby. Standby sebelum si DR2 DR1 dimatiin dengan 10-nya. Nah, begitu tidak semuanya dimatikan, ini statusnya jadi aktif. Kalau itu sudah benar. Yang ini statusnya adalah benar. Ya, yang di DR2-nya benar. Karena dia mendeteksi. Ya, dia mendeteksi dan benar. Dia standby-nya anon. Anon artinya yang tadi yang mati tadi kita nggak tahu. Ya, oke. Nah, berikutnya 10.3. Jadi harusnya lewatnya ke sini. Ya, jadi dapat di 2 ada resortnya kebenaran ya. Ya. Tapi kalau kita lihat statusnya udah benar yang di daerah yang di daerah 1 ya. Oke, sekarang saya cobanya gini. Nah, virtual masnya jangan dimatiin Pak Aep. Balik lagi. Close Aep. Pakai tracer di face. Sabar. Oke. Ya. Coba naik ke atas dia 1 interface. Nah, interface nya ada ini. Interface kan Sama sound api-apinya segala. dan ada ya. Nah, coba mana ya? Cek isi satu Satu udah nih. satu ke server. Kalau udah harusnya ada identitas. Betul ya. Betul. Kita udah berhenti kembali kan. Nah, sekarang yang diputus ini aja, interface-nya aja ya, F07 sama F08 belum ya. Nah, di shutdown. Interface, nah exit dulu. Exit. Buat interface, contohnya dulu. Channel ada nggak? Ada di support channel. Interface support channel 1. Nah, bentar. Nah, Bagaimana ASP? Nah, nanti ya, cek di gambarnya. Nah, nanti di password dia akan berubah arah kan? Oke, ya. Nah, kan ini itu mati ya, ya. Nah, berarti kan gateway-nya Udah main lagi, Pak? putus. Ya kan, tadi kan dia lewatnya ke atas, sekarang gateway-nya putus kan. Nah, coba sekarang main konekin lagi. Betul ya. Oke, terus coba cek di DR1. Iya. Nah, ini kalau kayak gini
cuma linknya saja yang masalah. Ini linknya pindah, tapi gateway-nya masih sama. Nah ini ada lihat ya, ketika gateway-nya masih yang diutamakan, dia satunya masih standby. Jadi tadi masalahnya sebetulnya di paket tracernya ada bugnya, ya. Artinya ketika standby di maksud saya gateway di DR1 nya dimatikan, itu nggak otomatis yang di DR1 nya itu memilihnya harusnya berubah gitu ya, jadi nol. Nah, sementara kalau yang di DR2 dia udah berubah dari standby jadi aktif. Jadi sebetulnya karena ada bug di paket tracer khususnya untuk yang switch. Apa namanya tadi? Data itu yang bisa dimatiin saya dulu yang itu. jelaskan ke Anda Si komputer nanti nggak usah diganti IP-nya, nggak usah ganti IP. Oke, Jadi mati belakang sini. sekarang Sebelah sudah yang interface jam 1 jam ah ya, interface 9 semua. istirahat nanti Sudah masuk sini. lagi jam berapa? Ayo, jam 3 masuk lagi ya. Itu masalah pulang ya. Dua-duanya masa dulu gitu. Satu aja. Iya, kalau udah bisa langsung. Masuk lagi nanti jam Bisa Pak. Ya, nggak bisa. Nah, kata lu tadi ya, PKA bisa cek di sini. Cek hasil sini dan dengan yang satu. Oh, lihat tuh perbedaannya. Kalau PKA kita pakai router sama topologi sebetulnya mirip, cuma topologinya sekarang pakai router. Tip satu. Dan